angina atau angin duduk. Nah, definisi angina adalah nyeri dada yang muncul akibat adanya gangguan aliran darah ke jaringan otot jantung. Seringkali mirip dengan nyeri dada akibat penyakit lainnya, ya, seperti salah satu contohnya adalah GERD, ya, atau asam lambung yang naik mendesak ke atas. Nah, angin duduk ini bisa terjadi kapan saja, bahkan ketika seseorang sedang beristirahat. Apabila ditangani dengan baik, penderita angin duduk dapat terhindar dari komplikasi yang lebih serius. Penyebab angina terjadi ketika pembuluh darah jantung atau koroner mengalami penyempitan. Nah, penyempitannya ini penyebabnya macam-macam ya. Salah satunya adalah pola makan, kemudian kurang olahraga, merokok, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Nah, pembuluh darah koroner jantung berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung oksigen ke otot jantung agar jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika pembuluh koroner ini mengalami penyempitan, suplai oksigen untuk otot jantung akan terganggu sehingga jantung tidak dapat memompa darah dengan maksimal. Nah, mulailah terjadi yang namanya penyakit jantung koroner. Penyebab lain, pembentukan plak atau tumpukan kolesterol di pembuluh darah koroner atau seringkali kita kenal dengan istilah aterosklerosis. Nah, pembuluh darah koroner dapat makin menyempit saat penderita ini melakukan aktivitas fisik. Nah, angin duduk juga dapat muncul akibat pembuluh darah koroner menyempit sesaat karena otot pembuluh darah yang menegang, ya, atau istilahnya angin duduk varian. Nah, faktor peningkat risiko angina. Yang pertama, kolesterol tinggi. Ya, ujung-ujungnya tentunya dari pola makan. Ya, nanti di video yang lain kita akan bahas khusus tentang kolesterol. Intinya, Bapak Ibu, teman-teman harus menjaga untuk tidak terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan-makanan yang kandungan kolesterolnya sangat-sangat tinggi, seperti telur puyuh, otak, kuning telur, cumi-cumi, jeroan. Ini yang paling tinggi. Kemudian diabetes, hipertensi, stres, obesitas, ya, merokok, kurang olahraga, riwayat keluarga, ya, secara genetis bisa jadi, ya. Kemudian usia, ya, untuk laki-laki di atas 45 tahun risiko kena angina meningkat, untuk wanita di atas 55 tahun. Nah, yang terakhir sering konsumsi minuman yang beralkohol. Nah, gejala angina, gejala utamanya adalah nyeri dada seperti ditindih atau ditekan benda berat atau seperti ditusuk benda tajam. Nah, nyeri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain seperti leher, lengan, bahu, punggung, rahang, dan gigi. Nah, beberapa gejala lain yang muncul keringat dingin, kemudian mual, pusing, lemas, dan sesak nafas. Nah, angina ada dua macam, angin duduk stabil dan tidak stabil, gejalanya juga berbeda. Untuk angin duduk stabil, gejalanya lebih sering timbul pada saat beraktivitas dan akan mereda atau hilang jika penderitanya beristirahat atau minum obat. Sedangkan untuk angin duduk yang tidak stabil, gejala itu tidak dapat hilang walaupun sudah beristirahat, sudah minum obat, bahkan gejala ini bisa muncul pada saat orang sedang beristirahat. Ya. Nah, diagnosa angina apa yang bisa dilakukan? EKG, ya, elektrokardiografi. Tujuannya untuk mengamati irama aliran listrik jantung yang bermasalah pada saat mengalami penyakit jantung koroner. Nah, tes ini dilakukan pada saat pasien tidak beraktivitas atau sambil melakukan aktivitas fisik. Ya, biasanya kalau di rumah sakit, di laborat itu disuruh treadmill, ya, jalan di atas treadmill atau
mengayuh sepeda statis. Nah, yang kedua, ekokardiografi. Nah, ini untuk mengamati struktur jantung. Jadi menggunakan gelombang suara dapat memperlihatkan adanya kelainan pada struktur jantung atau kerusakan otot jantung. Yang ketiga, bisa melakukan kateterisasi jantung. Untuk melihat pembuluh darah koroner jantung menggunakan sinar ronsen yang dibantu oleh zat pewarna yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Ya, supaya nampak yang tersumbat itu ada berapa bagian. Nah, yang keempat, CT scan. Ya, jadi CT scan ini dapat memperlihatkan gambaran struktur dan kelainan pada jantung. Tentunya makin bagus, makin teliti hasilnya, biaya juga akan semakin mahal. Nah, bagi penderita angina tidak stabil, akan diteliti keberadaan enzim jantung di dalam darah sebagai tanda terjadinya kerusakan pada organ jantung akibat serangan jantung. Selain itu, pemeriksaan darah dapat digunakan untuk mengetahui kadar gula, kolesterol, ya, total LDL, HDL, fungsi ginjal, ya, ureum kreatin, ya, untuk mengetahui faktor risiko apa yang bisa muncul yang menyebabkan angina atau angin duduk ini. Nah, komplikasi angina, angina dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya, yaitu serangan jantung. Nah, ini merupakan kondisi gawat darurat dan harus segera ditangani, segera ke IGD atau rumah sakit terdekat, ya, supaya dapat penanganan secara cepat. Pengobatan angina, jika penyempitan pembuluh darah jantung yang menyebabkan angin duduk tidak bisa lagi diatasi dengan obat-obatan, biasanya yang dilakukan secara medis yang pertama adalah pemasangan ring jantung. Nah, tujuannya untuk melancarkan aliran darah. Nah, caranya adalah dengan melebarkan bagian pembuluh darah yang mengalami penyempitan, kemudian dipasang ring di bagian itu, ya, agar tidak menyempit kembali. Ya, jadi diameternya jadi lebih lebar tentunya. Dengan harapan aliran darahnya juga akan semakin lancar. Yang kedua, bisa dilakukan operasi bypass jantung. Nah, ini untuk mengalihkan rute aliran darah yang menyempit dengan membuat pembuluh darah alternatif. Ya, biasanya diambilkan dari pembuluh darah di bagian paha si pasien, si penderita. Pencegahan angina, apa yang kita bisa lakukan? Olahraga teratur, jelas ya. Kemudian konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, ini yang harus dipahami, bergizi itu bukan berarti yang mahal, yang enak, melulu cenderung mayoritas daging, lemak, ya, yang protein tinggi, bukan. Ya, bergizi seimbang artinya tercukupi asupan karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Itu untuk kebutuhan nutrisi makro. Sedangkan untuk kebutuhan nutrisi mikro tercukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Kemudian membatasi konsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Ya, gorengan salah satunya yang paling sulit untuk ditinggalkan oleh banyak orang. Terus tidak makan melebihi porsi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga berat badan Anda tetap ideal. Tidur cukup, ya, 6-8 jam sehari, mengelola stres dengan baik, ya, menjaga berat badan ideal, menjauhi minuman beralkohol, dan yang terakhir stop atau berhenti merokok. Nah, solusinya untuk angina ada beberapa nutrisi herbal yang kami bisa referensikan. Vitaline dan grape extract, ya. Kenapa dua nutrisi ini begitu hebat untuk membersihkan plak di pembuluh darah? Jadi plak kolesterol itu adalah lemak. Nah, kita punya antioksidan itu ada vitamin A, vitamin C, vitamin E. Nah, vitamin E adalah satu-satunya vitamin yang larut lemak. Dan ini sangat diperlukan untuk membantu, dalam tanda petik ya, melunakkan plak kolesterol
sehingga nanti grape ekstrak itu akan lebih mudah untuk mengikis plak kolesterol. Ya, ekstrak batang anggur. Jadi kalau Anda pernah dengar mungkin orang Perancis resiko terkena penyakit jantung dan stroke itu paling rendah sebenua Asia. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan untuk minum red wine. Ya, beda sama kita ya, orang Indonesia. Habis makan enak minum es teh, es jeruk. Ya, akhirnya penyumbatannya ya malah banyak, kombinasi dengan diabetes pula ya. Jadi dua nutrisi ini bagus sekali untuk mengikis plak di pembuluh darah. Nah, sesudah plaknya terkikis, tentunya darahnya juga harus diturunkan kekentalannya. Jadi kolesterol, LDL, trigliseridnya didetoks keluar. Anda bisa gunakan chitin chitosan dikombinasikan dengan jiang jeti. Ini luar biasa cepat sekali untuk menurunkan lemak darah, kekentalan darah. Ya, kolesterol total, LDL dan trigliserid itu cepat sekali. Nah, keluarnya dari mana? Dari BAB. Nanti akan terasa agak berlendir, licin-licin begitu, akhirnya nanti lemaknya lewat dari situ keluarnya, ya. Baik, ingat, the first wealth is health. Harta yang paling utama adalah kesehatan. Ya, untuk Anda yang ingin konsultasi, silakan call, chat ke WA call center kami 0817 5474 671.